hadir talkshow di Indonesia. Profesional Sindo Trijaya kembali lagi bersama talk show akhir pekan terhad polemik Sindo Trijaya. Kita live langsung dari Warung Daun di Jalan Cikini Raya nomor 26 depan Taman Ismail Marzuki. Kita membahas topik catatan APBN 2016 dengan 4 pembicara ya. Ini polemik seru sekali hari ini karena masing-masing pembicara ini punya background akademisnya yang kuat dan juga background politiknya tidak perlu diragukan lagi. Jadi nyambung antara akademis dan politiknya. Kita ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDIP Prof. Hendrawan Supratino, ada anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Nasdem Bang Joni G. Plate, ada Bang Iksanudin Nursi dari anggota Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia dan juga tentunya ekonom yang sangat tenar, dan juga ada juga ekonom senior yang juga mantan anggota DPR selama beberapa periode Prof. Didi J. Rahbini. Oke, sebelum kembali ke narasumber, itu tentu banyak sekali yang bisa kita bahas. Kita bacakan dulu beberapa pesan baik lewat SMS, WhatsApp atau mention di tweet dari profesional Sindo Trijaya sekalian. Yang pertama, saya bacakan SMS dari Satria Bakti di Sleman, Yogyakarta. Pemerintahan Jokowi dan DPR sedang bermain-main menguji batas kesabaran rakyat negeri Nusantara ini. Terbukti dengan tega meloloskan anggaran pembangunan gedung baru bagi DPR senilai lebih dari 320 miliar di tengah-tengah bencana kekeringan dan kabut asap. Mereka tak peduli dengan berdal kami. Jadi memang kawan-kawan DPR ini mesti juga tiap bikin gedung kayaknya mungkin 5-10 tahun lagi juga gak jadi-jadi gedungnya karena selalu akan ditolak oleh rakyat. SMS dari Adi di Cianjur. Ada kesalahan manajemen pengelolaan keuangan negara di pemerintahan Jokowi, dan itu dibuktikan dengan 1 tahun pemerintahannya APBN telah defisit hampir 300 triliun, dan lebih parah lagi dicabutnya subsidi listrik di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kenapa anggaran pemerintah yang ke BUMN 39 triliun itu tidak digunakan untuk subsidi listrik? Justru BUMN yang disubsidi, walaupun akhirnya BUMN tidak jadi, tapi saya rasa pertanyaan ini masih relevan untuk ditanyakan ke para narasumber. SMS dari Edu di Malaka Jaya. Era APBN menghasilkan banyak pertanyaan miring. Siapa yang merasa kepentingannya paling utama? Apakah rakyat? Semoga tidak ada proyek-proyek bayangan yang numpang di APBN, walaupun biasanya banyak nih. Dan juga semoga tidak berhutang untuk menombok APBN. Tapi sayangnya kita sudah pasti berhutang dengan defisit yang ada. SMS dari Siregar di Tanah Abang. Bang Nursi dan Prof. Didi, ternyata ilmu ekonomi makro sekarang melawan nilai-nilai profetik ya. Beda dengan pendekatan Nabi Yusuf yang mengandalkan tabungan serta penghematan dalam kondisi ekonomi melambat, bukannya malah berhutang dan mengandalkan riba. Ini berarti diam-diam profesional Sindo Trijaya mengatakan Bang Nursi dan Prof. Didi pakainya profetik juga ya. Apresiasi dari tengah. Oke, saya coba ke Bang Didi pertama untuk tadi ada beberapa yang bisa ditanggapi masalah yang diomongkan Bang Plato dan Hendrawan, dan juga pertanyaan dari profesional Sindo Trijaya. Oke, catatan tadi ya. Jadi begini, saya jelaskan sedikit. Pada waktu sidang paripurna, Prof. Hendrawan ada di situ saya kira, untuk menentukan pimpinan DPR Undang-Undang MP3, itu produknya adalah produk besar ya. Semua pimpinan DPR dan di bawah-bawahnya itu produk oposisi. Tapi pada rapat pleno sekarang, itu produknya cuma catatan leader saja. Apa artinya? Sekarang pemerintah lebih kuat dibanding sebelumnya. Jadi bacaan publik termasuk media massa, ini pemerintah ini sekarang lebih kuat ya. Terutama dengan masuknya Partai Amanat Nasional. Lebih kuat ya. Termasuk dari maksudnya kapan itu? Sudah masuk. Itu bacaan publik ya. Tapi tidak tahu kalau kocar-kacir lagi. Berarti apa? Kegiatan oposisi itu hanya bertahan setahun ya. Yang paling kuat bertahan oposisi itu PDIP, walaupun sendiri selama 10 tahun dia terus-menerus beroposisi. Pertanyaan lain lagi. Jadi kira-kira itu catatan. Cuman begini. Untuk APBN kita ini memang bergulir dari tahun-tahun tidak berubah. Seperti saya sebutkan tadi, ya, permasalahan utangnya terus banyak. Mengapa? Karena ini problem kepemimpinan di level kabinet, di level pemerintah keseluruhan, di level BI maupun pemerintah.
Sebagai contoh, saya kan sudah mencontohkan tadi. Itu sepanjang sejarah APBN 2 dekade, 3 dekade terakhir, yang direncanakan defisit tidak defisit realisasinya. Berarti kan tidak perlu defisit kan? Ya. Yang direncanakan defisit tidak defisit. Nah terus apa? Maksudnya utang 200 triliun, 250 triliun untuk apa? Nah masalahnya begini ya. Seorang politisi itu, ya, seperti teman-teman di sini, ya, saya sudah tidak lagi. Dia seperti pengusaha. Dia ini ada budget maximizer. Kalau pengusaha itu, kalau pengusaha itu profit maximizer. Kalau politisi budget maximizer, food maximizer. Jadi apapun yang akan dikeluarkan untuk memaksimumkan food, di mana dia bisa mengeluarkan. Nah, mengeluarkan budget ini bisa efisien, bisa tidak efisien. Nah, politisi tidak bisa mengkalkulasi efisien atau tidak. Seperti dana desa. Dana desa itu tidak bisa diteruskan karena tidak jadi apa-apa. Untuk krisis boleh, tapi untuk di masa-masa lalu jadi infrastruktur Amerika dan sebagainya, dana desa tidak jadi apa-apa. Hilang begitu saja atau jadi kecil-kecil ya. Makanya politisi tidak bisa menghitung efisiensinya seperti apa? Ya, efisiensi anggaran tidak bisa. Dia memaksimumkan budget. Apakah itu hilang atau ditaburkan pun bisa, tapi bermanfaat. Karena kan dia budget berfungsi untuk menggali. Tapi nggak bicara efisiensinya. Ya, tidak bisa. Karena itu harus ada pemimpinan. Nah, sekarang pemimpinan itu tidak ada, sehingga yang harusnya tidak defisit dibikin defisit. Mengapa? Karena tidak ada pemimpin yang mampu di level komisi, level menteri dan level pemerintahan untuk menahan budget maksimal itu. Jadi kepemimpinan waktu lalu ada sebagai contoh JK, tapi JK sekarang lebih berkurang. Dulu ketika krisis 2008 itu pada JK menjadi ketua satu partai besar, diperintahkan Fred bersama-sama koalisinya potong. Walaupun seluruh komisi tidak mau, tapi terpaksa dipotong karena ada kekuatan yang menentukan bahwa ini harus begini. Sekarang tidak ada. Jadi sekarang dibiarkan saja. Makanya PAN masuk dalam kepemimpinan negara gitu. Enggak begitu. Oke, saya coba ke Prof. Hendrawan. Prof, tadi yang penasaran tadi juga sempat disinggung juga masalah JK. Dan kalau dengar-dengar kemarin dalam masalah era APBN ini, lobby JK ini sangat kuat yang bisa menekan, terutama dari Gerindra yang sangat keras, yang kita bahkan sampai di Jumat pagi itu, kemarin itu pagi-pagi kita berpikir ini mungkin deadlock atau mungkin minimal kena voting. Ternyata sekitar pukul 8:30 sudah mufakat. Bagaimana memang faktor figur JK ini yang berperan seperti apa? Iya, saya kira kita harus mengapresiasi ya, dengan proses yang sulit ini Pak Yusuf Kala masih mau turun-turun dan melakukan negosiasi. Kalau ruang negosiasi tawar-menawar ini kan dalam politik biasa ya, karena kompetensi utama seorang politisi adalah kemampuan bernegosiasi, dan negosiasi itu kan esensinya adalah getting to yes ya. Membuat orang yang tadinya keberatan, pihak yang tadinya keberatan bisa menerima pandangan kita, sehingga bisa dimulai kompromi. Tapi yang menarik adalah memang kita harus mengakui, teman-teman di Senayan mengakui politisi Golkar ini rata-rata jam terbangnya apalagi sekarang luar biasa. Golkar Pak ini semua komisi dan badan yang terkait dengan keuangan itu dikuasai atau diketuai oleh Golkar ya. Dari yang merencanakan keuangan komisi 11, yang menggunakan keuangan pada BUMD, badan anggaran, sampai yang mengawasi keuangan Pak Hari Asarasi di BPK, sampai kalau ada masalah hukum Aziz Samsudin. Jadi kalau sekarang ada masalah keuangan, salah bukan hanya Jokowi yang disalahkan, Golkar juga disalahkan. Jadi teman-teman Golkar ini luar biasa. APBN politiknya ini kompromi. Kompromi ini kan kompromi. Jadi komprominya di belakang. Jadi, tapi ini menarik. Artinya apa? Artinya memang dalam proses untuk mencapai kata sikap ini, peran yang dimainkan oleh teman-teman Golkar harus diakui ya, tinggi ya. Dan ini wajar saja ya. Ya, tapi tadi menarik kan peran JK itu ketika tadi Pak Bidi mengatakan kalau sebelumnya ada yang komando JK, dan tentunya JK dengan Golkar yang sudah pengalaman untuk itu. Dalam hal ini JK sama juga perannya dalam seperti itu atau seperti apa, Prof?
kami masih melihat itu di belakang layar. Yang kelihatan sibuk memang Pak Bambang Brojonegoro, harus lari kanan lari sini, ya harus menunggui pimpinan ini, ya pagar pimpinan DPR. Tetapi sekali lagi di belakang layar kan politik kan lebih banyak yang terjadi di belakang layar seperti Pak. Oke. Karena kalau lobbynya kurang, maka argumen-argumen lebih kan nggak ada. Jadi Pak Bambang nggak bisa melobby, dia tidak punya kekuatan. Sebenarnya Prof. Hendrawan yang bisa. Oke. Saya memilih untuk diskusi di sini. Kami menyambut gembira tadi pernyataan Pak Didi bahwa pemerintahan semakin kuat karena apa yang kita Panas kan masuk. Jadi kita tunggu kapan panas. Kalau saya berpendapat bahwa siapapun yang duduk dalam kabinet sebenarnya tidak boleh lagi memperhitungkan asal partai. Oke. Karena ini kepentingan bangsa ya. Oke, ini sudah mulai kode-kodeannya makin keras ini. Tadi juga Prof, tadi kalau Prof mengatakan lobby-lobby itu di belakang dan mungkin politik kita jadi belakang layar, tapi saya jadi penasaran. Saya rasa baru kali ini Prof Hendrawan sekencang itu ke publik mengatakan Menteri Rini Sumarno harus diganti. Ini Dan sebenarnya begini, kalau seorang menteri tiap tahun datang ke DPR dan minta tambahan dana yang namanya penyertaan modal negara, terus kalau begitu tidak dibutuhkan seorang Rini Sumarno, itu maaf saja kalau pakai istilah Domo, nenek saya juga bisa. Gitu. Ya karena apa? Karena kan BUMN ini kita harapkan bukan jadi beban, ya tetap menjadi aset negara. Ya, kinerja BUMN ini harus dimaksimalkan untuk memberi kontribusi sebesarnya bagi kesejahteraan rakyat. Tapi kalau setiap tahun ini saya setor dividen 34 triliun, tapi saya minta lagi dong sini penyertaan modal negara 40 triliun. Jangankan, ya maaf saja Pak, itu tidak perlu seorang Rini Sumarno yang lainnya mantan presiden Direktur Astra International. kalau tadi Pikir dong pakai teori-teori portofolio bisnis yang hebat-hebat, yang canggih-canggih di sekolah-sekolah bisnis itu. Bangun sinergitas, ciptakan value chain yang kompetitif. Oke. Masuk ke jadi benar yang saya bilang tadi ya. Saya pernah jadi komisaris BUMN. Ya. Punya utang. nggak punya utang. Jadi kalau nggak punya utang, terus saya kayak punya rumah, saya sewakan aja, saya tidur. Saya pernah jadi komisaris BUMN, tidak punya utang. Ya. Apa artinya? Kalau tidak punya utang, saya seperti punya rumah. Ya saya sewakan, ya saya tidur, tidak duit. Ya. Tidak tanggung jawab. Jadi nggak ada tanggung jawab. Nah sekarang memang ada argumen bagus, dan itu dipakai sebagian saja menurut saya. Argumennya begini, kalau aset, kalau uang dipakai oleh BUMN jadi infrastruktur, maka ada multiplier effect. Itu mungkin ada, tetapi kebanyakan yang disebut Prof. Hendrawan, sehingga dana PMN itu sebenarnya ada sangat selektif sekali bisa dipakai, tapi pada bukan tidak. Nah, itu dalam kenyataan dipakai untuk hanky-panky kenyataan. Aduh. BUMN yang sudah mati, yang sudah mati disumpah seperti itu. Kita mati. Dan itu patut dicurigai. Padahal kita paham matinya karena mati. Oke, Profesor Siddiq, kita akan bahas lagi masalah PMN yang tentunya kemarin paling ketat pembahasannya setelah jeda berikut ini.